Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Dan seperti tadi yang sudah kita spill sedikit ya Marco ya, bahwa kita akan welcoming John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia yang meskipun belum secara resmi atau official diumumkan oleh PSSI, tapi namanya sudah 100% akan jadi pelatih timnas Indonesia. Apa pertimbangan terbesarnya Marco untuk akhirnya John Hartman ini dipilih? Iya, jadi sebenarnya kan kemarin itu sempat banyak beredar nama ya, dari 5 nama akhirnya kita pernah juga membahas di sini. Ada 5, ada Timur Kapatse, ada Padipan Broncos, ada Jesus Casas, ada juga pelatih-pelatih lain, dan masuk terakhir adalah John Hartman. Dan kita tahu bahwa 2 nama terakhir yang sangat mencuat yang masuk di pole position itu adalah ada John Hartman dan Giovanni Van Bronckhorst. Dan kedua-duanya ini memang benar udah diwawancara. Jadi ada perwakilan dari PSSI yang berangkat ke luar negeri, maksudnya menemui mereka untuk wawancara di sana. Dan sampai akhirnya ada satu nama, muncullah John Hartman. Jadi John Hartman ini adalah bukan dipilih berdasarkan availability-nya dia. Iya, maksudnya jadi bukan satu orang yang memilih gitu seperti pelatih-pelatih sebelumnya mungkin. Dan ini dipilih lewat pertimbangan rapat Exco. Jadi ada ada pengurus Exco seluruhnya sudah sepakat dengan John Hartman bahwa dia akan menangani timnas Indonesia. Tinggal menunggu ininya, resminya saja. Jadi ofisialnya ya. Ofisialnya. Dan kemarin ada bocoran dari anggota Exco juga yang mengatakan bahwa seluruhnya setuju untuk John Hartman. Jadi ada rapat Exco yang diikuti oleh 3 ketua, maksudnya dalam artian ada ketua umum, wakil ketua Ratu Tisa dan juga Jainuddin Amali juga di sana. Lalu ada anggota-anggota Exco lainnya. Dan mereka menyepakati satu nama yakni John Hartman. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya bukan nama baru sebenarnya John Hartman di sepak bola internasional ya. Tapi walaupun dia memang di klub tidak terlalu mentereng ya, maksudnya belum tidak punya nama di saat jadi karena sebagai pemain. Karena kalau sebelumnya kan Patrick Kluivert punya nama sebagai pemain, begitu juga dengan Sintayong ya. Mereka juga rata-rata adalah pemain yang terkenal di timnas negaranya masing-masing. Nah, John Hartman ini berbeda, dia nggak terlalu terkenal lah untuk level pemain. Tapi di timnas kepelatihan dia itu boleh dikatakan seperti kuda hitam. Dengan timnas awalnya dia ke Junior Selandia Baru, kalau kita lihat di sini, terus dia menangani timnas wanita Selandia Baru 2026, 2011. Nah di sini dia mulai mencuat nih namanya, karena dia berhasil membawa timnas Selandia Baru ini lolos ke Piala Dunia 2 kali, lalu ke Olimpiade juga, lalu dia akhirnya dipercaya untuk menangani timnas Kanada di tahun 2011 dan 2018, sama juga dia membawa timnas Kanada putri lolos ke Piala Dunia dan juga ke Olimpiade. Lalu dia menangani timnas U23 Kanada juga. Lalu dia menangani juga timnas putra Kanada yang juga dibawa lolos ke Piala Dunia 2022 kemarin. Nah, terakhir di Toronto. Toronto tidak terlalu baik, tapi ya boleh dikatakan ini ya semacam peralihan lah ya. Maksudnya dalam artian dia setelah di timnas, dia mencoba di klub dan akhirnya tidak terlalu berhasil. Tapi yang satu kita garis bawahi adalah bahwa John Hartman ini punya pengalaman membawa tim lolos ke Piala Dunia. Dan tim yang dianggap sebagai mungkin kuda hitam juga seperti julukannya dia. Iya, mungkin di Eropa tidak terlalu diperhitungkan lah ya. Dalam artian bukan negara-negara memang negara besar sepak bola, tapi dalam artian dia bisa membawanya baik itu level putri maupun level putra. Jadi ini adalah salah satu pertimbangan yang cukup baik tentunya pengalaman dia untuk membawa tim menuju ke Piala Dunia. Karena Indonesia juga menargetkan untuk kembali lolos ke 2030. Betul. Nah, sebelumnya juga kita sempat banyak membahas ya Marco ya, bahwa nanti akan menjadi pelatih timnas berikutnya harus sesuai atau harus punya visi dan misi yang sama gitu ya dengan apa yang diharapkan oleh PSSI dan juga memahami culture sepak bola Indonesia, Asia terutama Indonesia. Betul sekali. Jadi ini bukan hanya pertimbangan CV-nya saja, tapi ini adalah pertimbangan dari direktur teknis yang ada di Indonesia yakni Alexander Swiers. Dia juga ikut untuk mewawancarai kandidat yang akan jadi pelatih timnas Indonesia. Jadi dia sangat memahami sebenarnya kebutuhan timnas Indonesia. Dan informasi-informasi terakhir yang kita rangkum ini sebenarnya bahwa John Hartman tidak hanya akan menangani timnas senior saja, Mai. Jadi dia juga akan menangani U23. Level usia ya? Iya, level usia. Kalau U20 kan ada Nova Arianto, nah dia akan di U23 juga, U22. Dan ini seperti tugas yang pernah diemban oleh Sintayong sebelumnya, jadi paket. Jadi yang nggak dia nggak bawa. Kalau dari sini, kalau dari komentarnya PSSI, bahwa dia akan paket menangani senior dan U22, U23, berarti nggak akan bawa gerbong sepertinya. Nggak akan banyak bawa gerbong. Kalau kemarin kan Patrick Kluivert mau bawa banyak gerbongnya kan. Sebenarnya itu juga pertanyaan besarnya juga ya Marco ya, bahwa apakah dia akan memakai atau menggunakan sistem seperti Patrick Kluivert dengan membawa orang-orangnya sendiri begitu ya. Mungkin itu juga mempertimbangkan dari sisi biaya dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Jadi ada satu hal yang memang kemarin sempat juga ramai diperbincangkan, apakah John Hartman ini juga akan membawa
paket pelatih seperti itu untuk menangani timnas Indonesia. Tapi ada satu hal yang memang kemarin sempat ramai diperbincangkan bahwa John Herman ini akan memilih asistennya dari lokal. Jadi paling tidak ada 2 asisten pelatih nanti yang akan diambil dari pelatih dari Indonesia. Jadi artinya ada transformasi knowledge, transformation di tubuh timnas nanti di pelatihan. Jadi ini yang kemarin yang sempat tidak terjadi di era Patrick Kluivert. Karena kalau di era Sintayong ada Novarianto yang ada sebagai asisten pelatih. Nah, di era Patrick Kluivert kemarin sempat ada audisi untuk timnas atau pelatih-pelatih lokal untuk bisa jadi asisten, tapi nggak jadi, Mai. Nggak jadi atau nggak ada yang lolos? Nggak tahu, nggak ada yang lolos, tapi yang pasti nggak ada yang berada di tim kepelatihannya Patrick Kluivert. Nah, tapi kalau untuk John Herman itu nanti akan ada 2 asisten pelatih yang mungkin akan mendampingi dia untuk menangani timnas Indonesia. Untuk Patrick Kluivert kemarin, kalau nggak salah pelatih fisik ya, yang mungkin tapi bukan Indonesia kalau nggak salah. Tapi yang pasti audisi yang dilakukan itu nggak melahirkan asisten yang ada di sebelah Patrick Kluivert. Nah, kalau kita lihat ini adalah CV-nya John Herman, cukup menjanjikan. Tapi kan tentu ada tantangan-tantangan yang berat yang harus dijalani oleh John Herman di Indonesia tentunya. Nah, kalau kita lihat ini John Herman bukan pelatih Inggris pertama yang menangani timnas Indonesia. Sebelumnya juga ada era Peter Witt. Ini pelatih yang dulu juga berasal dari Inggris, mantan pemain. Dia pernah bermain di Aston Villa, Nottingham Forest juga, cukup dikenal namanya di Liga Inggris. Dia menangani timnas Indonesia itu di era 2004 sampai 2007 ya. Iya, betul. Ada kesamaan nggak, Marco, antara kedua pelatih asal Inggris ini? Kalau kita lihat riwayatnya itu CV-nya sebenarnya agak berbeda ya. Kalau Peter Witt ini memang mantan pemain. Tapi dia belum pernah meloloskan tim ke Piala Dunia. Dia prestasi terbaiknya kalau nggak salah di Thailand ya, waktu membawa Thailand menjadi juara Piala Tiger saat itu. Nah, di Indonesia, Peter Witt ini adalah dikenal dengan mengorbitkan pemain-pemain muda. Kita lihat di sini ada gambar Boaz Solosa. Boaz Solosa dulu adalah pemain yang pertama kali atau mengorbit di era Peter Witt bersama Saktiawan Sinaga saat itu. Juga ada Boaz Solosa di sini, ada Kurniawan Julianto juga. Kita masih punya pemain-pemain yang cukup baik saat itu. Tapi apapun itu, dengan kekuatan yang dimiliki, Peter Witt hanya mampu runner up Piala Tiger sebenarnya. Jadi belum pernah membawa Indonesia juara. Jadi ya mudah-mudahan kiprah John Herman nanti lebih baik dari Peter Witt. Walaupun Peter Witt sebenarnya pelatih yang memang cukup dikenal lah, cukup membangun sepak bola Indonesia juga. Dan kita berharap tentu prestasinya bisa lebih baik dari Peter Witt. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa tantangan John Herman ini nggak mudah sebenarnya, Mai. Jadi banyak agenda yang harus dijalani oleh John Herman di Indonesia yang akan dimulai tahun depan bulan Maret. Bulan Maret akan ada FIFA Matchday. Nah, ini FIFA Matchday di sini juga akan, kalau nggak salah ini akan masuk dalam agenda FIFA Series. Jadi artinya apa? FIFA Series ini adalah satu kejuaraan yang dirancang oleh FIFA untuk mempertemukan negara-negara antar benua. Jadi Indonesia kan tidak akan bertemu hanya antar konfederasi. Antar konfederasi, betul sekali. Jadi Indonesia bisa akan bertemu dengan negara-negara dari Amerika Selatan dan segala macam, Oceania. Bisa rematch sama Argentina nggak? Ya, mudah-mudahan. Tapi kan ini tergantung nanti siapa aja nanti yang di tim-tim yang akan mengikuti FIFA Series ini. Nah, ini adalah salah satu ujian pertama nanti yang harus dihadapin oleh John Herman, karena Indonesia boleh dikatakan baru saja terpukul oleh kegagalan masuk ke round 4 dan timnas sejak saat itu tidak main, Mai. Ya, apalagi juga ranking kita juga sekarang penutupan ini benar-benar stagnan lah di 122 betul sekali. Dan terakhir kali main itu adalah di round 4 dan FIFA Matchday bulan November kemarin Indonesia tidak main. Dan ini adalah nanti mungkin welcoming untuk John Herman bersama timnas, dan kita berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu ada di Juni juga masih ada FIFA Matchday, lalu ada di Juli Agustus Piala AFF yang belum pernah kita juarain sebelumnya. Lalu November atau September juga ada FIFA Matchday, dan mungkin akan ada AFC Nations League ya. Dan ini dia banyak sekali agenda yang harus dijalani oleh John Herman, termasuk 2027 nanti di Piala Asia. Oke, terima kasih Marco untuk gocekannya hari ini. Kita ketemu lagi di hari Kamis nanti, tentunya di topik-topik yang menarik lainnya. Tetap bersama kami, kita akan kembali usai jeda.